Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله والنبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب يسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار. Rahasianya Allah nyata pada diri Muhammad Rasulullah. Sekarang nih, yang namanya Muhammad itu adalah sifat. Dan Allah ingin dikenal nyata pada sifat Muhammad. Dan Allah, diri Allah ingin dikenal kepada sifat Muhammad. Sifat artinya rupa. Sifat Muhammad itu tiada lain adalah rupa Muhammad. Oleh karenanya disinilah kewajiban kita mengetahui bagaimana rahasia insan yang ada sekarang ini. Jikalau seseorang tiada mengetahui keberadaan rahasia wujud insan yang ada sekarang ini, maka beberapa hal kembali ulun sebutkan. Tiadalah sempurna hidupnya dunia akhirat. Makanya orang-orang yang berada di maqam syariat saja, sekembalinya dia meninggal dunia itu hancur. Sesuai ayat Quran, kullu syai'in halikun. Karena tiada mengetahui rahasia diri. Andai kata dia mengetahui rahasia dirinya, sebenarnya siapa insan? Siapa wujud insan yang ada sekarang ini? Kalau boleh lu kembalikan lagi. Rupa insan adalah sifat Muhammad. Sifat Muhammad yang tiada lain zat Allah. Oleh karenanya disebutkan al-insan sirri itu begitu. Insan adalah jatuhan rahasia. Dan siapa yang tiada mengenal rahasia insan yang ada sekarang ini, maka tidak adalah ibadahnya sama sekali diterima, walau ketaatannya luar biasa. Pian berapa umur? Boleh bilang dari sepanjang umur pian beramal, maka tidak akan diterima. Dan bahkan lagi orang ini dikategorikan orang yang kafir lagi munafik. Jangan bilang orang kafir itu cuma orang Cina. Nggak ada Islam. Islam bisa kafir, bisa ingkar. Ingkarnya kenapa? Mengingkari daripada rahasia Tuhan yang ada pada diri. Jadi hati-hati tuan-tuan imam. Ayatnya pendek. Jangan pian anak pian hafal surah Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun pendek. Jadi saya juga nonton mulik-mulik. Kata dapat nano lakum dinukum waliyadin. Ambut. Mungkin ujar 6 cucu laku makan kayak jadi lawas sendiri nih. Kuliah ayyuhal kafirun. Memang kalau dari segi asbabun nuzul, sebab turun ayat itu Nabi ditawari, Muhammad
kita berdamai aja jadi orang kafir. Sesekali kami menyembah Tuhan Ikam, sesekali Ikam menyembah Tuhan kami. Lalu turun ayat surah Al-Kafirun, baca dalam tafsir. Namun makna yang lebih daripada itu, ya Muhammad, jikalau engkau, siapa tadi Muhammad? Rupa insan yang tiada lain wujud dan jasad nyawa. Ya Muhammad, jikalau engkau tidak nyatakan bahwa engkau adalah aku, dan aku nyata pada dirimu, kafir kan? Jadi jangan memadahkan pengajian-pengajian ini kafir. Bisa memadahkan itu datunya. Hati-hati, jangan sembarangan. Bukankah kita disuruh Nabi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin? Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, bagi perempuan. Dan Quran menyuruh. Ini mukadimah aja dulu kita. Nanya main. Kamu pukul berapa? Kuatnya tak langsung bertengkar. Ya, aduh. Bukankah Quran sudah mengisyaratkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, sempurna, harus sempurna. Dia masuk aja angkal sada nyaman. Kira-kira nah kalau mau jadi itu angkal apa malah angkal. Masuk angkal di mangkal. Angkalnya guru aja anak masuk anak ngomong ini lo pancat ayo tuh lumur. Cara ulunnya lu tolong baca. Tolong baca. Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Sempurnakan ilmu. Nah, kembali, bahkan orang yang tidak mengetahui wujud dirinya sendiri, rupa insan yang ada ini, tiada dia kenali baik-baik. Dia bersahadat tapi kada beriman. Kayak apa hendak beriman mati? Dah ada beriman juga. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ujar Tuhan inya menghafal Quran. Apa dihafalnya Quran? Berapa banyak orang yang mengaku beriman lawan Tuhan dan beriman lawan hari kiamat, tapi kada baik. Kenapa? Tidak mengetahui rahasia diri yang ada sebenarnya. Nah, bersahadat tapi kada beriman. Nah, oleh karenanya itu jamaah sekalian, nah, main kita sambung. Kenalilah Allah. Kenali baik-baik Allah, nampian katakan Tuhan. Kenali Tuhan Allah, bukan sekedar nama. Kenali rahasia yang ada pada nama. Tolong dipaham. Ini apa namanya? Kenali penghapusnya, jangan namanya aja. Kenali
Tuhan Allah, yang jangan sekedar tahu nama Allah, kenali rahasia yang ada pada Allah. Siapa itu? Kalau tidak bertuhan nama, syirik. Siapa itu Allah? Ulun berikan 4. 4 ini sebuting sejam, jadi 4. Pokoknya antara 2 bila ada 6 boleh kulo nang kamar 4 jam. Jangan tegang. Yang pertama, Allah itu adalah hakikat alam. Sekali lagi, yang pertama, Allah itu adalah hakikat alam. Alam serta isi inilah yang dimaksud, yang disebut Ainullah. Kenyataannya Allah. Ya tentu nanti ulun buktikan. Kalau ulun pada karena enggak itu jepin kan paham. Ulun bahari pian mengajar tinggalan guru ngitunya. Dia namanya hitung asal boleh. Wah ini kada bakal sawahil lah. Nyoba balapun. Allah itu adalah hakikat alam. Dengan kata lain, alam itu merupakan Ainullah, kenyataannya Allah. Ayo kita kembali satu hadis. Kita kembalikan dulu untuk paham. Jadi nang tak dahulu lebih yakin, nang hanya bisa paham. Jadi dulu kan meninggalkan. Jadi sama-sama kita bilanya ulun sampai yang tiba. Nah, kan gitu. Kuntu kanzan makhfiyah. Aku kata Allah berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa akhbabtu an urafa. Aku kepingin dikenal. Wa khalaqtul khalaqa, maka ku jadikan makhluk. Nah disinilah nang dikatakan wal awal itu yang nur. Padahal nur ini dirinya, walaupun kata-katanya di situ adalah diciptakan, dijadikan. Tiap yang dijadikan ya makhluk, tiap yang diciptakan ya makhluk. Padahal yang kata-kata dijadikan, diciptakan, yang menjadikan itu jadi. Jadi tidak ada lagi kata-kata menjadikan dan dijadikan. Nah menjadikan lawan menjadikan itu ya jadi. Lalu disebut kata-kata itu mah. Jadi murni kada lain rahasianya. Untuk tujuan apa? Fa'arabuhi, supaya bubuhan kita berataan nang ada nih pinandu kenal. Nah di dalam kuntukan zan makhfiyah, perbendaharaan yang tersembunyi, yang orang bilang, yang orang katakan zatul bukti. Jadi semua nanti disebut zatul bukti. Tatkala Tuhan sendirinya yang belum ada sesuatunya di dalam keesaannya, zatul bukti. Zatul bukti inilah yang orang katakan jatullah, jat al-qadim. Nih orang sebut. Nih. Zatul bukti.
Yang disebutkan orang apa? Zatul Wujud itu tak kala di dalam kosong, Tuhan sendiri, belum ada apa-apanya lagi, dalam keesaan. Jadi orang bilang apa? Jatullah, Jat al-Qadim. Hati-hati. Hati-hati itu bukan menakutkan, dimengerti. Zatullah, Jat al-Qadim. Sedih ya. Zatul Wujud tiada tapi ada. Karena dia kidam, qadim. Nazatul wajah al-qadim inilah yang orang bilang, yang orang katakan wujud idopi. Wujud, kita bicara wujud idopi. Jangan tidak mengerti. Semuanya ini benar. Jadi orang bilang kuntu kanzan makhfiyan, yang di dalam rahasianya itu Tuhan di dalam rahasia. Nah, ini wujud idopi. Wujud itu idopi itu apa? Jatullah, Jat al-Qadim itu bernama wujud idofi. Begini, kalau lo ambilkan satu misal, mana wujud Allah, mana wujud idofi. Tahu matahari? Ya, jelas tahu matahari. Wujud Allah itu ya mataharinya. Wujud Allah. Jatullah Ta'ala al-Qadim. Cahayanya tuh ya wujud idofi. Berarti Jatullah, Jat al-Qadim dan wujud idofi itu satu. Jangan salah. Matahari lawan cahaya. Ya, matahari lawan cahaya. Di sini dulu pahami. Belum selesai semua. Bahwa nanti bagaimana Allah itu adalah hakikat alam. Dan yang dimaksud wujud idofi itu adalah begitu ia nyata yang sebelumnya tiada. Lu paham kan? Kalau pian kembali bertanya, makanya pertanyaan pian langsung belum jawab. Kalau pian bertanya guru, maka tadi Qadim sedia, kenapa dari tiada kepada ada? Ini kata-kata ada. Yang sebenarnya tuh dari ada menjadi nyata. Dari ada muncul yang ada lainnya. Namun karena pembahasan ilmu dipaham. Dia Qadim, dari ada menjadi nyata. Itu yang tidak dibahas. Yang menjadi satu rahasia namanya Qadim. Dari ada menjadi ada lainnya. Sudah adanya pengaruhnya gini Qadim, kidam, sedia. Toh kenapa wujud idofi ini lalu dibicarakan? Karena dibicarakan dari tiada, dari apa? Begitu dia nyata, yang sebelumnya tiada. Artinya ia ingin dikenal. Nah begitu jatuh wajah al-Qadim yang tersembunyi tadi ingin dikenal, lalu bernama wujud idofi. Dan ketahui
bahwa wujud idopi inilah nampian maksud yang nantinya muhit. Dalam Quran apa? Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini maha meliputi. Hati-hati. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Ta'ala maha meliputi bahwa yang ada ini yang ada nih sebenarnya wujud idopi. Makanya tadi Allah itu adalah hakikat, cuman belum nyata lagi. Jadi yang meliputi nantinya semesta alam. Jadi apa itu asalnya dari wujud idopi, dari Zatullah, Zat al-Qadim, dari Zatul Muhti. Nah itu nanti yang meliputi. Dan kalau diambil dari perjalanan wujud idopi itu yang mana? Martabat 7 dari ahadiyah sampai alam in. Ini alam apa sudah? Wujud idopi dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arba, alam misalam, alam ajasam, alam insan. Ini wujud idopi yang tiada lain Zatullah, Zat al-Qadim. Masya Allah. Dimengerti. Makanya tadi ulun bilang Allah adalah hakikat yang meliputi. Mohon meliputi ini di dalam enggak di luar? Di dalam apa di luar Tuhan? Aku kenapa luarnya dulu? Ini mau luarnya nih. Meliputi ini di dalam enggak di luar? Jawabannya ada di dalam, ada di luar. Mau loh meliputi. Ada di dalam, ada di luar, ada di atas, ada di bawah. Tidak di samping kanan, tidak di samping kiri. Meliputi. Inilah kenapa riwayatnya Rasulullah nah waktu Mi'raj sidin bertamu Tuhan. Padahal saurangan meliputi Zatullah al-Qadim, wujud idol. Jadi hati-hati. Mungkin karena bulan Rajab nyiau guru tahun ini gurunya dulu kayak pegeran. Wah, guru Nabi kita nih bertamuan Tuhan. Mungkin bujur-bujur umat Rasulullah, umat Muhammad harus mengumpati Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, padahal kan lawan bubuhannya, jika bujur-bujur bubuhannya mencintai kan, suruh umpatikan. Ya, kita cuma mengikut jahirnya aja. Bila sembahyang merasa hebat aja sudah. Ya, umpati jahir batin. Jadi wujud al-Qadim ini tidak di dalam, tidak di luar. Namanya saja meliputi. Ngaran meliputi. Bagaimana guru? Mau takun pulang di mana aja? Mau berdirinya sudah. Nena, di dalam atau di luar? Ya, ngaran meliputi semesta. Innallah
Inna ini kan amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan dia akan isim, merapakkan dia akan khabar. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Nah, qadirunnya itu nah khabarnya. Bila ada inna berarti nilai taukid. Di taukid maksudnya apa? Menguatkan. Sungguh bujurana. Mana kayak orang tapi aja nyambut anak bujurana. Mau nggak percaya juga lagi mau benar. Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu. Ini sesuatu belum jadi tahu sehari ini madara belum jadi sesuatu ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu ada pada sesuatu qadirun. Dia berdiri sendiri, kuasa sendiri, berkehendak sendiri, hidup sendiri. Mau hidup sendiri dulu karena kawin dulu. Jangan. Maksudnya yang ada pada sesuatu. Maka itu bila orang tidak mengetahui hakikatul asya, hakikat sesuatu itu, maka binasa. Binasa wujud idopi martabat wujud. Sudah. Nah, di sinilah yang dimaksudkan huwa Allah. Nah, di sini huwa Allah. Aku Allah. Ini kata Jatullah Al-Qadim. Allah. Kemudian begitu dia ingin dikenal, fa'ahbabtu an u'rafa, ujarkan aku ingin dikenal, fakhalaqtul khalqa, kujadikan makhluk padahal dia yang jadi. Lalu nyatalah kepada nur. Nah, ingatakan kepada nur. Kepada nur. Ini Namzatul Bukti atau Jatullah Al-Qadim atau wujud idofi yang padanya ini Allah, nyata dia kepada nur. Lalu nur inilah yang dimaksudkan. Nur, Pak Bu. Nah, ulun tidak membedakan yang lawas-lawanan, hanyalah ulun supaya ilmu ini didapat sama rata. Ngerti? Bukan maksud terlalu mengulang, tidak. Nur jangan katakan cahaya. Jangan. Nanti pian akan ketemu setelah lo jelaskan. Nur jangan katakan cahaya dulu. Lalu menyatakan Jatul Budi tadi, Jatullah Al-Qadim kepada nur. Kepada nur. Lalu namanya Saun Zatiyah. Saun Zatiyah. Nah, Saun Zatiyah. Apa itu Saun Zatiyah? Kalau Zatul Budi tiada tapi ada, karena dia Qadim dan Qidam. Kalau Saun Zatiyah ada tapi belum lagi berupa. Ada namun belum lagi nyata. Saun Zatiyah.
Nah, pada nur inilah yang dimaksudkan adalah ruh hidup. Ruh hidup. Nah, ini ruh hidup. Ruh hidup. Berarti ada wujud hidup, ada ruh hidup. Lontanya pada saat pian berceramin, ini pian berceramin, kelihatan kalau dalam ceramin itu mana wujud hidupi, mana ruh hidupi. Bila pian tahu, maka sejajar antara wujud hidupi dan ruh hidupi, sejajar. Adalah dipaham mana wujud hidupi tadi jatullah al-qadim. Begitu dia nyata kepada nur, ruh hidupi, namanya ruh hidup. Dia pada saat pian bercermin, mana wujud hidupi dan mana ruh hidupi. Kalau pian itu tahu, ada bakalan sasa. Dan bila hendak bulik, itu dia yang datang. Dan kada mau hancur jasad, nyata harus sesuatu. Ya, rupanya bubuannya ini kada ada bisi ceramin. Lalu ngali ditakuni nukar esok gono-gono. Yang melihat cermin itu adalah wujud hidup. Yang melihat cermin itu wujud hidup. Adapun yang di dalam cermin itu namanya ruh hidup. Ulun bertanya, sama ada? Sama. Makanya sejajar. Zatullah Jat al-Qadim menamakan atau ruh apa wujud hidup menamakan dirinya akan nur. Nur itulah ruh hidup. Kita buliki. Berarti Jatullah Jat al-Qadim atau wujud hidupi atau Zatul Budi itu nyawanya ruh hidupi, nyawanya, paham? Nyawanya ruh hidupi. Tolong tidak sekedar didengar. Tidak mudah pian kalau menjulungi kitab tidak paham. Kalau menjulungi kitab paham, kada mengerti. Pian bilang baca kitab jelas kada ngerti. Makanya silakan baca kitab. Cuma tanya kepada bila pian memaham tak punta. Ulun-ulang. Tadi ruh hidupi daripada wujud hidupi. Berarti wujud hidupi atau Zatullah Jat al-Qadim atau Zatul Budi itu nyawanya ruh hidupi. Nyawanya ruh hidupi. Nah, ruh hidupi inilah nampian maksudkan pada perjalanan kalau wujud hidupi itu martabat 7 sampai kalam insan ini diliputinya. Nah, kalau ruh hidupi ia sifat 7, sifat 7 lalu menjadi nyawa Muhammad.
Nah, sifat 7 itu tuh adalah ruh idopian. Sudah. Nah, disinilah yang disebutkan dan dimaksud Allahu. Kenapa Allah? Allah itu tatkala di dalam nurnya. Allah itu tatkala di dalam rahasianya. Nah, di sini Allah. Allah. Dipaham. Tadi kan Allah. Nah, nyata kepada nur Allah. Dimengerti dan dipaham. Allah itu terkala di dalam nurnya. Allah itu terkala di dalam rahasianya. Kalau yang kosong ini kuntukan zat makhfiyan namanya zatul butik, zatullah, zat al-qadim atau wujud idopi, berarti dan dia adalah nyawanya ruh idopi, berarti nur ini tiada lain adalah rahasia zat. Atau nur itu adalah nurnya zat, nur zat. Dipaham. Nur itu adalah rahasia zat. Nur itu adalah nur zat. Nur itu adalah nurullah. Ngerti? Sudah kancang ini soal kada menghadapi hidup, niat membebal. Dia dulu aja nih. Yang melompat dulu sini. Dimengertilah. Tadi kan dikatakannya wujud idopi itu nyawanya ruh idopi, berarti atau nur ini berarti nur itu rahasia. Ini ingin dikenal, Pak. Ngerti? Tuhan ingin dikenal kepada nur. Tuhan ingin dikenal kepada nur. Tuhan atau al-haq. Tuhan ingin dikenal kepada nur. Berarti nur ini rahasia. Berarti nur ini nurnya. Berarti nur itu nurullah. Ngerti? Nah, ya itu nyaman. Ada apa kancang mulut. Makanya tadi sejajar kalau waktu pian melihat cermin nang melihat wujud idopi nang di dalam cermin ruh idopi sejajar. Kenapa? Sama. Kadang mau tai lalat nang di kanan tak kaki wah mau. Aduh mau terpuruk. Itu terpuruk gitu hebat. Nah, di sini berarti dia adalah nur rahasia zat, nur zat atau nurullah. Nah, mulai terbuka. Nah, kemudian nur ini jahir kepada nurnya jahir menjadi semesta, menjadi alam, Nah, orang mengatakan apa? A'yan sabita, kenyataan yang sudah tetap. A'yan sabita. Rugi pian paham kada rugi. Wujud
nang rugi orang nang kada mau mengaji. Pian paham kada paham itu soal Allah Ta'ala, jangan dipikirkan. Penting pian mengaji tu je. Yang kita disuruh ini mengaji Allah, menuntut aja. Paham kada paham kada wajib. Ya kalau paham alhamdulillah, yang ada paham alhamdulillah. Dapat aja tuh dia sebutin baju secangkir. Kenyataan yang sudah tetap, kenyataan yang sudah tetap ini yang kita bahas. Maka alam serta isi atau a'yan sabita, dia berhuruf, dia berbunyi Muhammad. Nah di sini nang dipadahkan bunyinya Muhammad, bunyinya ngerti lah. Nah, dan berhuruf Muhammad. Kenapa? Kenapa dibilang alam ini berhuruf, berkalimat, dan berbunyi Muhammad? Ayo. Karena begitu nur tadi jahir, menjadi sekalian para nabi dan rasul, menjadi kursi aras, surga dan neraka. Nur tadi menjadi pula apa? Langit, bumi, bulan, matahari dan lain sebagainya. Menjadi pula malaikat, manusia, jin, hewan dan tumbuh-tumbuhan, batu-batu dan kekayuan serta yang lainnya, berbunyi dan berkalimat Muhammad. Berarti alam serta isi ini adalah kenyataan nur Muhammad. Adalah kenyataan nur Muhammad. Ngerti tidak? Kalau nur tadi kan rahasia zat atau nur zat atau nurullah. Nah kemudian nur ini jadi menjadi alam, berarti alam ini adalah nur Muhammad. Ngerti lah? Berarti dengan kata lain bahwa alam itu adalah nur Muhammad. Nur Muhammad. Ulun kembalikan nang kisah cermin tadi. Jadi yang melihat cermin tadi siapa? Wujud hidopi. Yang di dalam cermin ruh hidopi. Cerminnya tuh cerminnya tuh ya alam, ya makhluk, ya pian. Manakala ditilik cerminnya, nampaklah diri. Ngerti lah? Berarti insan alam ini cermin di mana Tuhan melihat dirinya. Sekali lagi, paham untung, ada paham untung. Berarti alam ini adalah cermin di mana Tuhan melihat dirinya. Oleh sebab itu ada kata-kata al-insan mir'atul haq. Mir'atun bahasa Arabnya Pak, bahasa Indonesia cermin. Insan itu cermin Tuhan, di mana Tuhan untuk melihat dirinya. Asal nang wujud hidopi nang memandang lah. Amun pian juga lain, ya sedikit aja ubah lain dah hukumnya. Nah, jadi bujur-bujur jelas saja
anu punya rasa ada jelas nukar cok baju kan anak. Kalau pang ada jelas mungkin omani apa lagi pian ini pian untung belajar ini untung biar julun hidupnya sehat asal sugih mengaji pulang barang seharinya ini puas pulang iya Bapak juga Pak Judin iya aja ini awak sehat sosuge ngaji pulang berarti alam serta isi ini wujud Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah rahasia jat masal. Lalu disinilah yang dimaksudkan rohani. Rohani. Apa itu rohani? Tubuh Muhammad. Rohani. Tubuh Muhammad. Sebenarnya rohani, roh idol. Kebaliknya, sebenarnya rohani, ruh idopi. Sebenarnya ruh idopi wujud Allah. Jelas? Ulun bulati aja supaya nampak. Sebenarnya rohani piani tubuh Muhammad karena terbit daripada nur. Jangan dibilang-bilang lagi lah. Maksudnya jangan sampai ragu lagi. Rohani sebenarnya rohani ruh idopi. Sebenarnya ruh ibati wujud. Karena rohani itu adalah ruh idopi. Yang tiada lain adalah wujud idopi. Berarti nah sebutingnya ya lagi na'lun ganali apa tuh bacanya. Nah ini nang di tarekat samania aku jejutun kadede nang lain dede nang lain dede aku aja. Inilah yang ulun maksud bahwa Allah adalah hakikat alam. Jelas? Jangan bertuhan nama. Itulah orang yang mengetahui rahasia Tuhan pada diri dan hati. Silakan mau disebut insan, ya insan. Silakan mau disebut hamba, ya hamba. Tapi kenali rahasianya. Ini rohani tubuh Muhammad yang tiada lain Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad rahasia. Jelaskan? Ini anak jelas. Ini jelas lagi. Tatkala kosong. Kemudian wujud kepada nur. Begitu wujud kepada nur, berkalimah Allah. Allah adalah hakikat alam. Kosong. Begitu wow ini wujud, berarti tik kepada nur. Nurnya jahir menjadi alam berkalimah Allah. Pertanyaan lagi, kenapa ini lun lingkari? Jangan ada dilingkari Pak, umpama. Nah, di sini kalau berlingkar. Nah, di sini titik aja, di sini satu, jangan apa? Apa bedanya ya? Ada apa maksudnya? Kenapa ini berlingkar? Ngerti lah dia. Ulun nang sekecil-kecilnya dibahas.
pendeknya supaya jelas. Enak tuntas doang. Ini kenapa belingkar? Kenapa belingkar? Kosong belingkar. Jangan ada belingkar banget. Atau titik tek. Mungkin amun titik aja dia kadada apa namanya kadada nama nampung harus jadi anak. Kamu jualan. Ini jadi ditampung orang lalu jadi ngerti lah. Apa maksudnya? Ini pengertiannya bahwa kita diliputi diri nur, diliputi nur apa aja, bahkan alam serta isi diliputi jannah. Ada awak keluar ya. Inilah dalil kembali tadi. Innallaha ala kulli syai'in muqtadir. Kayak apa pindah keluar? Kawalah keluar. Kawalah. Ayo, nak menghindar-hindar. Ujar Tuhan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku serta kamu di mana saja kamu berada. Di mana kah? Jadi berlingkarin. Ini contoh aja, Bu, minta maaf bola nih kamera, Bu. Ini membanyulu nih kada nama nampung. Artinya maulah jadi nada nih. Kada mau. Makanya diliputin. Nah, dari kosong titik belingkar, dari titik K1 belingkar, diliput. Artinya segala sesuatunya diliputi zatnya Allah. Pahamlah. Nah disinilah mun sudah pian paham, hafali Quran, hafali hadis. Nah boleh pula tadi ulun menekankan supaya pian paham. Bagus ulun hafal Quran, bagus ulun hafal hadis, tapi ngerti membenarkan apa yang dikata Rasulullah, akan wahyu, akan hadis. Jangan hafal aja, ngerti. Berarti disinilah yang disebutkan Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Benarlah apa yang dikatakannya Allah, benar juga apa yang disampaikannya Rasulullah. Benar. Ada satu sejam lagi kalau 4 jam. Nah, ya. Yang kedua, ya dan selamat kita gitu. Nah, alhamdulillah pianhan karena kita hadiahi julun jamaah kita yang kemarin meninggal. Kan sini kada alim, cuman mengaji terus nak boleh begini dia ada yang itu. Jadi ulun memang ulun nak tahu nak boleh. Nah datang ya sini orang alim nggak ada, karena paham yang baru paham sih baru ada. Jadi mungkin kira-kira ada mau paham juga. Ini jangannya paham baru ada bagus. Ini kan mau paham. Kepada salam aja lah dulu. Kalau nang laki gitu Pak, aku berdulu lah. Aja nang laki sini ngaji juga sini seperanakan ngaji. 2 laki bini iparan anak cucu ngaji berita cuman
ngalih tak mengaji nih. Nyaman dia mbak datang duduk. Nah, orang supaya selamat. Iya di dunia rumah ndak kayak istana, usaha ndak gana, duit ndak banyak. Itu ditinggalkan juga lah. Iya hidup ndak nyaman, boleh kenapa kada nak nyaman? Kan bingung manusia nih. Silahkan dia nak sugih nang kayak apa, boleh harus lebih nyaman. Ini untuk di dunia. Nah, sudah. Makanya biar tahu lah, waktu abang guru di sekumpul, tidak semua orang sekumpul mengaji lawan sidin, malah orang luar. Betul? Wajar. Begitu Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul di kota Mekah, bukan orang kota Mekah yang banyak masuk Islam, orang Madinah. Mudah-mudahan pian ahli Madinah. Justru yang masuk Islam, yang menginginkan Islam ini Mekah apa Madinah? Madinah. Makanya itu Rasulullah ubah di Madinah. Ya ahla baitin Nabi, ahlul baitnya Rasulullah. Ya ahla Safa wal munajah, bakhit man mahabbakum terbar bima ghatamana. Orang kalau sudah betul-betul mengetahui ilmu rahasia Tuhan, diakui ahlul baitnya Rasulullah. Kenapa? Al-ulama warasatul, ulama itu pewaris. Bila dia yang mengambil ilmunya Rasulullah, ahlul baitnya Nabi. Nah, itu dia. Yang kedua, kita bahas yang kedua, adalah Allah hakikat kehidupan yang ada pada wujud ini. Ulang-ulang. Yang empat yang kita bahas adalah Allah itu hakikat kehidupan yang ada pada wujud ini. Kenang hidup nih, hidup aja Allah. Tahu ya, emang hidup. Orang makan guru itu aja hidup. Ulang-ulang Pak Bu. Adalah Allah itu hakikat kehidupan yang ada pada wujud, pada wujud kita dan pada wujud lainnya. Nanang hidup tuh. Maka itu pulut utarakan tuh, kenapa bernama Allah. Tadi dikatakan Allah itu hakikat kehidupan yang ada pada wujud. Adapun Allah itu tatkala berkehendak hayat. Tatkala berkehendak hayat. Ingat, begitu hayat itu sekalian jadi nur. Nah, ulun tulis di atas saja. Adalah Allah itu, ulun minta maaf kalau kameranya tidak bisa dilihat. Ulun ulang dulu dari awal yang kedua tadi. Allah itu adalah kehidupan yang ada pada wujud nang hidup nina. Nang hidup nina, baik pada diri dan pada lainnya itu Allah. Nah sekarang ulun perjelas. Adapun nama Allah itu, atau adapun Allah itu tatkala berkehendak hayat.
berkehendak hayat. Berarti hayat itu sekalian jadi nur. Salah di sini. Nah, di sini. Nah, sini. Adapun Allah itu berkehendak hayat. Berarti hayat itu sekalian jadi nur, karena Tuhan atau Allah ingin dikenal, menamakan dirinya akan nur. Nah, sekalian jadi nur. Ini hayat. Dipaham? Adalah Allah itu tatkala berkehendak kepada hayat. Sekalian, ulun minta maaf kalau tidak bisa dipaham. Makanya tadi disebutkannya wallah. Sudah? Jadi hayat itu sekalian jadi nur. Hayat itu sekalian jadi nur. Makanya itu Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Sudah. Dan hayat itu, hayat atau nur itu menjadi ruh. Menjadi ruh. Nih, lihat. Menjadi ruh. Adapun hayat atau nur menjadi ruh. Bila dikatakan ruh, itu sudah spontan jadi alam. Ingat, berarti alam ini kada lain ruh. Alam ini ruh. Ulun ulang Pak Bu, ini perlu penangkapan kuat. Ulun bukan orang yang pandai, cuman berusaha supaya pian mengerti jalan-jalan ini, sehingga pian mengerti jalan mana pian hendak dari 4 jalan nantinya. Ini jalan kedua untuk mengenal diri itu Tuhan. Terserah. Nah, tadi yang kita bahas apa? Adalah hakikat. Adalah Allah itu hakikat kehidupan yang ada pada wujud. Nah, hidup pada wujudnya, pada diri dan pada lainnya. Lihat. Adalah nama Allah itu tatkala dia hayat. Nah, hayat itu sekalian jadi nur. Kenapa? Karena waktu Tuhan ingin dikenal, menyatakannya pada nur. Bukankah tadi bernama Allah? Allah itu tatkala dia berkehendak kepada hayat, sekalian jadi nur. Begitu hayat ini menjadi ruh. Nah, begitu nur jahir, bukankah nur tadi kan hayat? Begitu nur itu jahir menjadi alam, berarti alam ini adalah ruh. Ngerti? Sebab begitu hayat itu ingin dikenal menjadi ruh. Hayat itu menjadi ruh. Ruh itu sudah sekalian jadi alam. Sekalian, nomor bulatin, sekalian jadi alam. Hayat sekalian jadi nur. Nah, nur ini pula lah, atau hayat itulah menjadi ruh, sekalian jadi dipaham? Sekarang lu tanya, ini jasad apa ruh? Iya, ruh. Yang tiada lain nur. Tarusan aja lagi ke atas bahwa itu rahasia. Kayak apa hancur. Ini kata-kata jahir, lalu di dalam hadis apa? Ujar nur ana abul arwah wa adamu abul basar.
Padahal itu satu. Aku Bapak sekalian ruh dan Adam Bapak sekalian jasad. Ini jasad. Padahal jasad ini himpunan kesempurnaan ruh. Karena jahirnya banaran jasad. Nah, jadi alam. Jadi alam. Inilah yang dimaksudkan bahwa Allah itu adalah hakikat kehidupan yang ada pada wujud. Pada wujud. Belum selesai lagi, belum selesai. Enak hidup ini. Makanya itu sebenar-benar diri tak kala bangun tidur. Apa maksudnya? Pinandui hayat. Pinandui hayat. Kenapa Rasulullah menggambarkan, memberikan sunat doa bangun guring? Ini mbak bangun mbak Milan ulah kayak apa pas anak lahir tinggi tua padahal mego yang ada juga mbak Milan mula lalu jangan terlalu siapa anak belum siap Milan mula Milan mula. Kenapa artinya Milan mula? Anu guru jembang melon mola. Alhamdulillah jadi juga. Adalah sebenarnya diri tak kala bangun tidur, maksudnya ditilik hayat. Alhamdulillahilladzi ahyana. Si alhamdulillah hayat. Alhamdulillah itu ya diri kita. Ngertilah alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya al-hayatu Muhammadun. Kosong. Ini nah. Gimana ulun lah nulisakan? Jadi usah ulun tulisakan. Karena kata kau juga bini di sana melihat. Ulun ulang. Allah tadi hakikat kehidupan yang ada pada wujud. Lalu sebenar-benar diri adalah tatkala kita bangun tidur. Maksudnya yang ditilik itu apa? Hayat. Lalu di situlah Nabi memberikan sunnah berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana. Si alhamdulillah, si hayat. Siapa alhamdulillah? Al-hayatu Muhammadun. Kehidupan Muhammad. Isi alhamdulillah itu ya diri kita. Secara jahirnya alif kepala, lam dua tangan, ha badan, mim punggung, da dua kaki. Alhamdulillah. Ahyana. Alhamdulillahilladzi ahya. Ngerti? Nah itu tilik dulu. Kenapa bangun guring itu sebenarnya diri? Nah mana guru? Nah, hayat itu nanti tilik bujur-bujur. Tilik bujur-bujur. Ngerti lah? Nah oleh karenanya itu adalah sebenarnya Allah berarti adalah kehendak. Ini lu simpulkan. Sebenarnya Allah tuh kehendak. Ini bak kehendak ada. Kasih ini bak kehendak ada. Punya ada dusta. Nah itu orang adalah sebenarnya Allah tuh kehendak. Sebenarnya kehendak hayat. Maulah nang ada hayat bak kehendak. Sedang sebenarnya hayat itu ruh. Hayat atau nur, ruh. Sebenarnya ruh ada
adalah Allah. Balik pulang. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Belum dan kayak sesat. Belum udah pakai jas Amerika. Biar jadi guru dulu. Kena. Belum lagi. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Kenapa? Karena zat Allah itu bernama Muhammad. Ngertilah. Nih. Siapa Muhammad? Nang hidup nih nang Muhammad. Nah lalu itulah yang bernama zat wajibul. Jelas banget ya? Jelas kan? Nah, apalagi kita mengenal Tuhan. Ini nang disimpani para para wali. Bukan mereka kepingin menyimpan, takut kalau nang menerima bukan ahlinya, akhirnya didustakannya dan dikafirkannya gitu. Tapi mereka kadang-kadang nang ulama tasawuf mengelajari fikih, mengelajari tauhid, tafsir, ini makrifat juga. Imam Syafi'i ulama apa? Fikih pulang ke tasawuf. Ulama fikih ini dasar fikih semata. Siapa yang kada kenal dengan Imam Syafi'i walaupun bergerak di bidang fikih? Tapi sehingga bertasawuf, berhakikat, ma'rifat. Cuma kiprahnya aja mengajari fikih. Dan apa? Lalu berturunlah kada. Kada berturunlah rendah martabat kada lihat Rasulullah. Di dalam Aqidatul Awam apa? Nabi kita Nabi Muhammad nang di Madinah dapat pangkat kenabian dan kerasulan. Wajaizun fi hakim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi bersifat-sifat manusia. Sifat manusianya sidin tidak merendahkan martabat kenabian. Makanya itu sifat harus bagi Nabi al-a'radul basyariyah. Sifat harus bagi Nabi wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Bersifat-sifat manusia. Tetapi pangkat orang Nabi dan Rasul. Yang awali tetapi orang jadi wali. Kan merubah pangkat. Dan umpamanya jadi apa? Kan merubah pangkat. Karena sifat-sifat hamba. Ngerti? Kenali dulu. Kalau kita mengambil yang singkat, tadi alam ini adalah ruh. Sebenarnya diri adalah ruh. Ini ruh. Sebenarnya ruh adalah Allah. Sebenarnya Allah adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad zat wajibul. Itu paling singkat karena mengambil perjalanan yang ada tadi. Alam ini adalah ruh. Ruh. Ada orang mati dicabut ruh. Kenapa dicabut? Inya dah menyangka dicabut, cabut orangnya. Inya kada kenal, padahal astagfirullah. Mulai terantang ada orang mencabut roh. Menyade Israel datang nak mencabut roh. Kena-kena awak putih. Apa? Satpam. Buat apa menggaji satpam? Inya ada kenal di Israel. Coba awane dulu Israel pinando Israel. Ada tahu lo di Israel. Oi. Nando lo ni Israel, jadi
Israel. Pokoknya bila masuk ada keluar lagi, nah keluar ada masuk lagi, nah Israel. Nah, sudah. Yang ketiga, apa itu Allah? Kenali dulu rahasia orang. Adalah Allah itu hakikat kekuatan yang ada pada alam. Hakikat kekuatan yang pada alam. Ingat, tadi di dalam tatkala Tuhan sendirinya yang dikatakan Allah itu wujud hidup. Wujud hidup inilah yang dia dapat mengadakan dan meniadakan. Wujud hidup inilah yang juga dia menghidupkan dan mematikan. Adapun yang bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan, berdapatan lawan Tuhan, bisa memuji Tuhan, itu roh hidup, yakni nur. Bila pian nyatakan ke situ wujud nur, maka pian berdapat lawan Tuhan. Merah. Belum katakan lawan pian dulu sebenarnya. Pian hadir sekali walau sesaat dimapapun keadaan pian, mengantuk kadara ulun maklum ni menghapus dosa seumur hidup. Allah menghapus dosa seumur hidup. Ya Allahu baik. Sebutinnya la ilaha illallah. Allah ya Maulana, la ilaha illallah. Allahu Ghaffaruz Dzunub. Ada menghapus dosa seumur hidup. Anak dalil Quran kan? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dari Al-Quran. Tadi la ilaha illallah. Allah menghapus dosa seumur mana, lu buktikan dulu. Ini orang. Ya. Dilihat, lanya di mana? Lanya tatkala Tuhan sendirinya, yakni Allah. Wujud hidupi. Begitu wujud hidupi nyata kepada nur, yakni roh hidupi ilah. Nyata semesta alam, yakni a'yan sabita. A'yan tadi apa? Kenyataan yang sudah tetap illallah, hanya Allah. La ilaha illallah. Allah. Ini Allah kalau tadi. Wow. Ini ulun boleh pulang. Allah. Ya Maulana, la ilaha illallah. Allahu Ghaffaruz Dzunub. Ghaffaruz Dzunub itu diampuni dosa. Siapa yang masuk ke dalam rumah ulun, diampuni dosa. Pokoknya siapa yang masuk dalam rumah ulun,
diampuni dosa. Ini dan dibahas sarah ulun jelun mandir apa munnya ada yang membahas isuk jangan tanggung-tanggung na alim sama sekali, jangan inya melawani kada alim ini alim tapi kurang alim dia nang dia bujur-bujur alim mendipadakan ini ngerti nang tanggung ini ngali sama orang tanggung teler itu bisa kamu orang bujur-bujur teler intinya kan berdaya ngerti siapa yang masuk ke dalam rumah ulun diampuni dosa beskes dan siapa yang makan makanan umpat makan di wadah ulun masuk surga habis kesan. Siapa yang membahas isu yulun ini nak dalil mana biar asal alim jangan nang tanggung-tanggung ini nang tanggung ini ngali sakit kepala dan melawan ini yang sakit kepala timbul nang makan pramek melawan ibu buat yang ini aja ini punya bujur alimnya nggak bisa ngerti. Nah guru kesini bukanya nak jalannya nah kesini nah oh itu kan ini nang tanggung ini loh waduh ini namanya berkada tuh asal lo ketinjau mau ampun nggak belajar kembali. Jadi tadi Allah itu hakikat kekuatan yang pada ada alam, hakikat kekuatan yang ada pada alam. Alam itu termasuk kita, kekuatan yang ada pada alam. Mana boleh? Kekuatan yang ada pada alam. Ya Hayyu ya Qayyum. Tadi ulun katakan Allah itu hakikat kehidupan pada wujud ya Hayyu. Yang kedua Allah itu hakikat kekuatan pada alam ya Qayyum. Ngerti Ji? Sampai subuh nggak kayaknya aja. Ulun rapat ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Niliyati dulu ya Hayyu ya Qayyumnya hakikat Allah. La ilaha illa anta, engkaulah kenyataannya. Yang sabi yakni rohani atau tubuh Muhammad. Yang kata lain wujud nur Muhammad. Rupain ya Hayyu ya Qayyum. Jadi nang subuh disambat orang tuh pada orang parah banget sambat itu. Inya kaum ini bangunakan orang kalau ada pinandu. Inya nyambat ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Inya menggaraki orang lalu ada pinandu di diri. Jakanya memuji dirinya pinandu. Mbah orang kada datangan, nya kan 40, mbah 10 kada datang. Jingok pulang kada ya Hayyu ya Qayyum nang 20 jingok pulang baru dikucak kesin api atau ibunya hasil salina oh bangunan berada mana kau api neraka ya hanya membaca untuk diri, pahami, mengertinya. Inya menggaraki orang aja. Tujuan membaca ya Hayyu ya Qayyum padahal di dirinya. Anta, kalau anta tuh nang di hitop, maksudnya nang disabat, nang dipender, nang dikata parah banget. Parah ayam sabit ini yang sudah nyata
ada pada engkau. Di mana kekuatan Allah itu adalah hakikat kekuatan yang pada alam. Kembalilah kita kepada martabat ketuhanan, karena hanya Tuhan kalau yang kuat. Nah, lihat, Bapak Ibu minta maaf, ulun hapus yang ada ini, tapi tetap yang di atas. Minta maaf kalau tulisannya tadi jelas. Ya, baik-baik. Betulkah bahwa Allah itu adalah hakikat kekuatan yang ada pada alam, termasuk diri kita yang dipadakan alam? Lihat baik-baik. Tatkala Tuhan sendirinya belum ada sesuatunya, yakni di dalam keesaan Allah, itu makomnya ahadiyah. Ini martabat ketuhanan. Begitu nyata kepada Nur wahdah. Nurnya jahir semesta alam, wahid. Semuanya ini martabat yang qadim, martabat ketuhanan. Sekarang ahadiyah itu kenyataan dia. Sebentar nanti ulun sebutkan. Wahdah yakni pada Nur kenyataan sifat. Wahidiyah yakni kenyataan asma. Lalu di mana af'al? Kan kurang kok. Ulun kembalikan, adalah Allah hakikat kekuatan yang ada pada alam, maksudnya pada alam af'al ini. Apa itu? Lihat baik-baik. Af'al itu kada lain alam. Alam apa? Alam arwah. Alam apa? Alam misal. Alam apa? Alam ajsam. Alam apa? Alam insan. Nah, inilah yang dimaksud wahdaniyat. Ulun pahamkan. Tadi adalah Allah itu hakikat kekuatan yang ada pada alam. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Bukankah itu martabat Tuhan? Lalu ahadiyah, Jad ingin dikenal nyata pada sifat yakni wahdah. Sifat ingin dikenal nyata pada asma yakni wahidiyah. Ini Tuhan. Hakikat Allah itu hakikat kekuatan ada pada hakikat kekuatan yang ada pada alam. Alamnya yang mana? Yakni af'al. Af'al yang dimaksud itu adalah sampai alam ya. Jangan cari jad karena nyata sudah sifat. Jangan cari sifat karena sudah nyata pada Jangan cari asma karena sudah nyata pada akal, yakni pada alam itu. Jadi alam insan inilah yang dipadakan hakikat Allah. Hakikat Allah, jad sifat asma. Hakikat Allah, ahadiyah wahdah wahid. Allah itu hakikat kekuatan nyata dia pada 4 alam yang ada pada ini namanya af'al atau wahdaniyat, sempurna. Kenapa sempurna ya? Jangan cari lagi ahadiyah, karena ahadiyah nafus. Nah, Tuhannya banyak di alam. Jangan lagi cari ahadiyah karena nyata pada alam
pada alam arwah. Nyata pada alam arwah. Ini kan martabat ketuhanan. Jangan lagi cari wahdah, karena nyata pada alam bisa. Sudah. Jangan lagi cari alam martabat wahidiyah. Wahid karena nyata pada alam ajza. Kesemuanya sempurna pada yakni wahdaniyah. Artinya apa? Wahdaniyah. Maksudnya apa? Ini yang ulun katakan bahwa Allah itu hakikat kekuatan yang ada pada alam insan, atau Allah itu adalah hakikat kekuatan yang ada pada alam sampai pada alam Jangan cari lagi ahadiyahnya nyata pada alam arwah. Wahdanya jangan dicari lagi nyata pada alam bisa. Wahidiyahnya jangan cari lagi karena nyata pada alam ajsam. Semuanya sempurna pada alam insan, yakni wahdani. Kemana lagi? Nah, ini bahari dimainakan orang jadi ilmu pahlawan. Macam Datul Anda, Allah yarham Syekh Haji Muhammad Apip yang mendirikan Masjid Qawamah Matapura. Sidin mencari ulin kemana? Kemana cari ulin? Daerah mana? Beritu. Di Sidin aja. Dan 9. Kita jangan kayak ini berpikir nggak sanggup mangkat di sini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Di sini memainkan, tapi bukan maksud ulun melajari jauh. Inilah bahwa Allah itu adalah hakikat kekuatan yang ada pada alam pinandui dulu. Ini martabat Tuhan. Kalau martabat Tuhan ahadiyah wahdah wahid nyata pada alam. Alam apa? Allah. Misal aja sam'in wahdaniyah. Jelas? Nah, masih ada satu. Yang satu ini mungkin nanti aja. Yang nanti akan kita bahas adalah masih Allah. Supaya kenal, jangan kenal nama aja. Mengetahui rahasia yang ada pada nama. Bahwa Allah itu adalah hakikat bagaimana bahwa Allah itu dikatakan hakikat insan. Jangan lagi cari Allah nanti, karena Allah sudah menjadi nyawa. Nah, oleh karenanya lah di dalam kesempatan ini ulun simpulkan kembali lah, sebagaimana apa yang diisyaratkan lewat Quran. Quran ini banyak dan mengisyaratkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku serta kamu di mana saja kamu berada. Sudah disyaratkannya. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, di mana saja kau hadapkan dirimu di situ aku. Isyaratnya sudah. La tahzan innallaha ma'ana, jangan gentar aku serta kamu. Banyak Quran. Qurannya lagi apa? Qurannya lagi apa? Cari akan lagi Qurannya. Cari lagi Quran. Selain wa huwa ma'akum aina ma kuntum, selain daripada fa'innama tuwallu fasama wajhullah, selain daripada la tahzan innallaha ma'ana, nahnu aqrabu fihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat nadimu. Banyak Quran. Lalu itulah dengan gambaran
lagi Datuk Sanggul yang sudah dapat hasil, ujar Datuk Sanggul, jangan susah-susah mencari bila ada di bulu. Jangan susah mencari Allah. Nah, salah. Ujarnya lah, jangan susah mencari Allah, Allah ada pada batang. Lalu karena hasil dari ayat-ayat tadi dan ilmu diambil orang dalam pantun. Jadi Pak, insya Allah kita akan terangkan yang keempat itu lain kesempatan. Namun belum sampaikan dan minta maaf reda serta halal lawan pian berataan untuk minggu depan libur 1 kali karena ulun ada perjalanan yang mungkin tidak menyempati walaupun sempat masih kelaparan. Jadi untuk jamaah sekalian, pengajian malam Kamis untuk minggu depan diliburkan untuk 1 kali. Nah, jadi untuk 1 kali saja. Dan pengajian ibu-ibu hari Sabtu juga diliburkan 1 kali. Nah, jadi itu aja lah apa yang mau sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Wallahu a'lam. Dan kembali jamaah sekalian, apa yang kita amalkan ini nantinya kita hadiahkan kepada almarhumah jamaah kita, yakni Ibu Hajah Rus Lailawati binti Haji Muhammad Arsam, yang beliau berpulang ke rahmatullah kemarin dan dimakamkan di Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. يا رحمن يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. يا رحمن يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. يا رحمن يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. صلى الله على محمد والله القديم الأول. صلى الله على محمد والله القديم الأخير. صلى الله على محمد
محمد والله قديم الظاهر صلى الله على محمد والله قديم الباطن صلى الله على محمد والله قديم الأموات صلى الله على محمد والله قديم الآخر صلى الله على محمد والله قديم الظاهر صلى الله على محمد والله قديم الباطن صلى الله على محمد والله قديم الأول صلى الله على محمد والله قديم الآخر صلى الله على محمد والله قديم الظاهر صلى الله على محمد والله قديم الباطن حضرت كيف اعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد وجود الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله نور حق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد استغفر الله لا إله إلا الله محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم الارواح وصل على الجسد والجسد وصل على قبره بالقبور وصل على الفضل الله وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه جميعا والصلاه والسلام عليك يا روح الامين الصلاه والسلام عليك يا روح القدوس اللهم انا نسالك الشفاء على دعاتنا اجل غير اثر باسمك عظيما وان تتقبل منا بفضلك وبركتك واحسن قبول حسن جميل جليل ونسالك فضلا
يجعل منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة الشر والكرم ثم تقبل الأرواح يبلغني من الأنبياء والمرسلين ثم تقبل الأرواح على كل الصحابة والله لرسول الله جمعنا ثم تقبل الأرواح المعلومات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء وخصوصا لروحها حج رسل وفي بنت محمد أرشد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه ورحمة وافي النصور واستعمل خرج جنة منازل وسكنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم اجبر من اسم محمد صلى الله عليه وسلم رحمكم يا الله رحمة عام برحمتك يا رحم الراحمين يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة واصبح علينا وعلى أهل القبور من رحمتك وانزل علينا وعلى أهل القبور من بركتك والشفاعتك في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا بالقرآن اليوم ولنا إمام ورحمة وذكرنا من ونسنا وعلمنا منهم من يرد ورزقنا تلوته وأنا عليه وأنا وجهه ولنا حجة يوم يرد العالم ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekali lagi sampaikan untuk pengajian malam Kamis akan datang sekali pertemuan diliburkan, dan untuk pengajian ibu-ibu hari Sabtu juga sekali diliburkan. Nah, mudah-mudahan baik buat kita semua jemaah sekalian, Allah senantiasa berikan rahmat dan ampunan, senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kehidupan duniawinya kita, ekonominya kita dimudahkan dan diluaskannya Allah untuk di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk keselamatan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua pun dapatkan syafaat dari para anbiya, para aulia dan sekalian bagi orang-orang soleh, dan mudah-mudahan segala hajat pian dan ulun ditunaikannya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.